nanti akan mengajar di kelas berapa Pak? Kelas 11 TBSM 1. 11 TBSM 1. Ya, izinkan saya untuk melakukan wawancara dulu ya Pak ya. Siap. Oke. Di kelas 11 TBSM 1, kalau boleh tahu Bapak mengajar mapel apa Pak? Kalau saya mengajar di mapel pemeliharaan sepeda motor Pak. Oh, produktif ya Pak? Produktif. Baik. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai di kelas 11 TBSM 1 seperti apa Pak? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa ini mampu Pak untuk menerangkan cara pemeliharaan khususnya pada sepeda motor. Sepeda motor. Betul. Ada bagian khususnya Pak? Bagian khususnya ini lebih spesifik kita di head cylinder. Head cylinder. Baik, nanti berarti anak-anak itu fokusnya di bagian head cylinder ya? Betul. Oke. Untuk area pengembangan yang Bapak ingin capai seperti apa Pak? Area pengembangannya itu anak mampu berpikir secara kritis, kemudian anak juga mampu berinovasi, kemudian anak juga terampil dalam artian gimana sih caranya untuk membongkar kepala silinder atau head cylinder ini, kemudian memerlukan kunci apa saja sih yang dibutuhkan, seperti itu Pak. Oke, berarti areanya tuh kritis, terampil dan inovatif Pak ya? Betul. Oke. Baik, untuk mencapai target tersebut, strategi apa yang kira-kira Bapak sudah persiapkan? Strategi yang akan saya coba, karena saya juga mengevaluasi dari setiap pembelajaran, nanti dalam satu kelas ini saya akan membuat kelompok 4 atau 5 kelompok dengan tema yang sama, kemudian anak mencoba untuk berinovasi sejauh mana pemahaman pemeliharaan sepeda motor dan juga khususnya di bagian kepala silinder, dari mulai penyiapan alat, kemudian langkah-langkahnya sampai dengan penerapan head cylinder kembali Pak. Saya jadi penasaran, metode apa yang kira-kira Bapak akan pakai Pak? Kita nanti pakai metode PJBL Pak. Oh, jadi per kelompok nantinya Pak. Oke. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, berarti nanti Bapak akan mengawasi anak-anak, kan nanti berkelompok nih Pak? Betul. Oke, saya harapkan Bapak tidak hanya fokus pada satu kelompok Pak, dan nanti karena akan menggunakan PJBL, bisa jadi ada satu kelompok yang bisa jadi juga ada kelompok yang belum bisa. Betul. Saya harapkan Bapak membimbing kelompok yang belum bisa Pak. Siap. Begitu aja Pak dari saya untuk wawancara observasi ini. Semoga lancar nanti ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Andi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa sebelum memulai belajar? Sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Terima kasih. Awal. Hadir. Susi. Revaldo.
Agus, Hadir. Eka, Bambang, Hadir Pak. Sandika, Hadir. Agus, Hadir. Fatir, Hadir. Agung, Hadir. Fikri, Diu, Odi. Berarti semuanya hadir semua ya. Buat Bambang. Untuk memulai kita mempersiapkan ya untuk pembelajaran di pagi hari ini, disiapkan bukunya, kemudian disiapkan pulpennya. Sudah siap semua? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila. Lanjut, untuk pembelajaran hari ini pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Untuk sepeda motor sendiri, kira-kira menurut teman-teman semua, kenapa perlu diadakannya pemeliharaan mesin sepeda motor? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa perlu pemeliharaan untuk sepeda motor yang setiap hari kita pakai untuk aktivitas sehari-hari? Ada yang tahu? Gak ada? Ya. Apa? Coba sebutkan. Supaya tetap nyaman Pak. Supaya tetap nyaman. Nah, yang lain ada lagi? Yang lain? Selain tetap nyaman. Ya, belakang Odi. Supaya kita berkendara stabil dalam perjalanan Pak. Supaya berkendara stabil dalam perjalanan. Ada lagi yang lain? Ya, awal. Supaya tidak cepat rusak Pak. Supaya tidak cepat rusak. Nah, bagi teman-teman mungkin belum semuanya memahami tentang pemeliharaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan mesin. Tujuan pembelajaran di hari ini atau di pagi hari ini, tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pemeliharaan sepeda, bagaimana sih perawatan pada sepeda motor supaya sepeda motor ini tetap awet, jarang rusak, jarang ke bengkel. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Sudrajat. Kali ini kita bertemu pada materi mekanisme katup. Kita kembali ke kelas 1 dulu pada mesin konversi energi atau MK, di mana siklus motor bekerja 4 langkah, yaitu dalam satu siklus kerjanya menghasilkan 1 kali usaha diselesaikan dengan 2 putaran poros engkol atau 720 derajat dan diselesaikan dengan 4 kali langkah torak, yaitu langkah pisah, kompresi, usaha, dan poros engkol berhubungan dengan kipas. Kalau pada motor bis, kita muternya dari arah kanan. Mungkin nanti kalau kita bertemu dengan motor bebek atau sport, itu dari arah kiri, di mana di kiri ada lubang untuk memutar poros engkol dan lubang untuk tanda pengapian. Nah, di sini bisa dilihat 2 kali putaran poros engkol, maksudnya 2 kali putaran. Yang satu persatu. Ya, Odi, apa On? Dari video tersebut ada poin-poin dari katup in dan katup X Pak. Ya, betul. Jadi ada katup in dan katup X. Yang lain? Ya, awal. Dari video tadi saya
Cara kerja piston. Jadi video yang tadi banyak sekali manfaatnya, antara lain tentang poros engkol, kemudian tentang katup in dan katup X, kemudian tentang pergerakan daripada piston. Bapak tunjuk dari mulai kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti ada Fatir, Agung, kemudian Rehan, kemudian Fikri. Lanjut kelompok 2 nanti ada Bambang, ada Sandika, ada Agus, ada Eka. Kemudian kelompok 3 ada Awal, ada Susi, kemudian ada siapa namanya, Revaldo, sama udah itu 3. Yang keempat berarti Odi, kemudian Hermadi, kemudian Biu. Jadi semuanya ada 4 kelompok. Nanti dibagikan untuk teknisnya ya, mungkin bisa dibagikan oleh Bambang. Nah, nanti dibaca ya, dibaca, dipahami per kelompoknya masing. Bambang maju, Fikri maju, diobservasi sama Rehan majuan. Nah, diobservasi ya, dilihat kira-kira butuh estimasi waktu berapa menit. Sudah. Nah, sok kelompok selanjutnya Awal, kemudian Hermadi, kemudian Odi, Dio, Susi, sok maju ke depan. Melda, sok maju ke depan, diobservasi ya. Udah. Sok, duduk kembali. Kira-kira untuk membongkar pasang kepala silinder atau blok seher, kepala silinder dulu ya, blok head itu berapa menit? 15 menit. Berapa menit? 15 menit. 15 menit. Nah, untuk membongkar pasang blok seher atau rumah piston, kira-kira kita membutuhkan waktu berapa menit? 20 menit cukup ya. Saya ulangi nih, dari kepala silinder waktunya 15 menit, dari blok piston waktunya 20 menit. Siap semuanya ya? Komponen yang ada di head cylinder ya, komponen yang ada di head cylinder itu lumayan banyak. Salah satunya yaitu ada katup in, ada katup X, kemudian ada noken as, kemudian ada rantai keteng, kemudian ada pegas ya. Kalau bedanya katup in sama katup X itu apa? Perbedaan katup in dengan katup X. Nah, kalau untuk katup in itu biasanya lebih kecil daripada katup X atau kebalikannya. Yang in lebih besar, yang X lebih kecil. Ingat-ingat, yang in lebih besar dan yang X lebih kecil. Ada sebuah perbedaan antara motor 2 langkah dengan motor 4 langkah. Ketika motor 4 langkah itu ada beberapa komponen seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi ketika motor 2 langkah itu tidak ada. Hanya ada tentang ruang bakar. Tidak ada komponen yang
namanya non as itu tidak ada, katup in, katup X tidak ada. Gimana? Tapi untuk kelompok Pak sama Pak blok silinder 4 tak sama blok silinder 2 tak. Nah, untuk blok silinder 4 tak itu ada beberapa komponen yang memang harus dan wajib untuk mendapatkan pelumasan. Karena komponennya banyak, kemudian komponennya ini berbahan dari besi, jadi wajib yang namanya ada pelumas atau odi. Kira-kira ada kesulitan tidak untuk observasi tadi membutuhkan berapa menit waktu pembongkaran dengan kendala-kendala apa kira-kira? 20 menit. Kemudian ada kendala apa kira-kira atau apa yang memang kurang dipahami atau tidak paham? Paling mau nanya Pak, bagaimana cara masang ring piston? Nah, bagaimana cara memasang ring piston? Ring piston ini kan kurang lebih ada 5 ya, kurang lebih ada 5. Ada yang tipis 2, ada yang tebal 2, kemudian ada juga ring yang berjeriji. Artinya setiap ring ini mempunyai potongan yang berbeda, atau lebih jelasnya ada coakan. Ya, ada coakan. Kemudian pemasangannya itu harus bersilang, tidak boleh sejajar antara coakan satu dengan coakan yang lain, wajib bersilang. Ya, ada lagi yang lain? Udah? Nggak ada? Nggak ada ya, cukup untuk observasi tadi, kemudian aman, tidak ada kendala ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan membuka kepala silinder atau head cylinder. Di sini kita ada Agung sama Fatir dan Fikri. Dan nama saya Rehan. Lanjut untuk membongkar kepala silinder. Sok dibongkar kepala silindernya.
Ini yang dinamakan kepala silinder, ada katup, rantai keteng, dan Apa dampak head cylinder apabila tidak dirawat dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Maneja dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fungsi utama dari head cylinder pada mesin sepeda motor? apa dampak jika head cylinder tidak dirawat dengan baik? Jika tidak dirawat, dapat menyebabkan penurunan performa mesin, kebocoran, dan bahkan kerusakan permanen. Dan pertanyaan dari kelompok 2, apa fungsi utama dari head cylinder dalam mesin sepeda motor? Head cylinder berfungsi untuk menampung ruang bakar dan mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam mesin. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan pemeliharaan head cylinder. Kami beranggota 4, Sandika Pratama, Bambang Paneja, Eka, dan saya Agus Ramadhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 mau bertanya. Mengapa gasket pada head cylinder harus diganti secara berkala? Ya, silakan Anda lagi. Ya. Ya, dari kelompok mana? Saya bertanya. Dari kelompok 2, Melda, acungkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memelihara head cylinder? Dari kelompok 4, pemeliharaan head cylinder untuk memastikan proses pembakaran berjalan optimal, mencegah penumpukan karbon, menjaga daya tahan komponen, dan memperpanjang umur mesin sepeda motor. Lanjut. Ini menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Komponen utama yang terdapat di head cylinder meliputi katup asung dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara di sini kita ada 4 orang, yakni Awal, Mara, Sisi, dan Rehan. Apa fungsi blok silinder dalam sistem mesin sepeda motor? Ada lagi? Dia dari kelompok 4 atas nama Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah ada metode untuk mencegah kerusakan pada blok silinder?
Pertanyaannya, apa fungsi blok silinder dalam sistem mesin sepeda motor? Blok silinder berfungsi sebagai tempat kompresi udara, bahan bakar, serta rumah bagi piston. Jelas? Jelas. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa peran pelumas dari blok silinder? Peran pelumas berfungsi mengurangi gesekan antara piston dan dinding silinder, mencegah kehausan dan membantu pendinginan. Apakah jelas? Jelas. Saya memahami peran penting blok silinder sebagai tempat kompresi untuk menjaga kinerja mesin. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, dari Hermadi kelompok 4. Ya, saya menyadari pemeliharaan rutin dapat mencegah kerusakan besar. Terima kasih. Aplaus dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Hermadi yang memahami. Lanjut, ada lagi yang lain? Ya, atas nama Bambang dari kelompok 2. Saya menyadari pemeliharaan rutin dapat menghemat biaya. Saya belajar cara memeriksa dan merawat head dan blok silinder. Ya, sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus. Saya bangga sama teman-teman semua. Teman-teman sudah menunjukkan rasa semangat belajar yang tinggi. Teruslah berlatih, yang sekiranya ke depan akan menjadi sebuah teknisi. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini dari teman-teman, apakah memang ada beberapa kesimpulan? Mangga bisa langsung disampaikan. Ya, yang pertama dari kelompok 1, Rehan. Kesimpulan dari saya dari pemeliharaan head cylinder, kami belajar bahwa perawatan rutin paling penting untuk menjaga kinerja mesin sepeda motor. Karena head cylinder berfungsi sebagai ruang bakar. Tanpa perawatan yang baik, performa mesin bisa menurun. Ya, terima kasih, jawaban yang sangat bagus dari Rehansa ya. Jawaban yang sangat luar biasa, memahami sekali di bidang otomotif. Dilanjut untuk yang kedua dari kelompok 4 atas nama Odi. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya kerjasama dalam kelompok, diskusi dan praktik bersama. Saya bangga dengan pemahaman kalian yang begitu sangat luar biasa. Artinya pada pembelajaran hari ini sangat istimewa sekali. Ada umpan balik antara siswa dan siswa, begitu juga dengan pemahamannya. Dilanjut lagi, saya banyak mengucapkan terima kasih. Tingkatkan lagi kepercayaan kalian, teruslah belajar, berlatih, terampil, semoga bermanfaat untuk masa depan kalian. Terima kasih. Karburator ini sama halnya dengan pemeliharaan. Cara kerja fungsi dari sebuah karburator ini sebagai
jantung sepeda motor. Untuk pertemuan selanjutnya ya, pertemuan pada hari ini saya tutup, cukup sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Ayo, ada perwakilan dari siswa untuk memimpin doa. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik Pak Warnika. Alhamdulillah. Kemarin sudah itu ya, melaksanakan supervisi ya. Oke, terima kasih juga untuk Pak Andi karena saya sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi Pak Andi di kelas. Oke, untuk supervisi kemarin itu tanggal 4 November itu hari Senin ya. Jadi Pak Wijaya ini mengajar di kelas 11 TPSM 1 di mata pelajaran PMSM itu produktif, dan beliau ini salah satu guru produktif yang menurut saya paling kompeten di situ karena satu-satunya yang sarjana teknik. Luar biasa Pak Andi. Iya. Pak Andi gimana rasanya kemarin? Alhamdulillah, observasi kemarin saya sendiri merasa senang sekali. Kemudian saya sendiri banyak belajar tentang metode-metode pembelajaran atau hal-hal baru. Kemudian siswa sendiri pun alhamdulillah cepat memahami untuk mata pelajaran saya sendiri, khususnya di PMSM ini adalah pemeliharaan mesin sepeda motor. Pemeliharaan mesin sepeda motor. Kemarin saya ngelihat itu proses pembelajarannya unik karena belajarnya di bengkel ya. Betul, belajarnya di bengkel. Kemarin itu pakai metode apa Pak? Kalau saya sendiri pakai metodenya PJBL Pak. PJBL. Betul. Nah kira-kira kenapa tuh Pak pakai PJBL? Satu, karena memang kita kan SMK, kemudian saya sendiri materinya kan produktif, kemudian nanti kan ada skema PKN, otomatis siswa ini harus benar-benar bisa dari segi materi tentang pemeliharaan mesin sepeda motor, begitu juga tentang praktek realnya. Jadi saya sendiri kebanyakan sering di bengkel untuk pembelajarannya praktek seperti itu. Iya. Dan menurut saya ada yang unik itu kemarin Pak Andi sudah menyeleksi ya. Jadi ada anak yang ngerti pakai praktek, ada yang ngerti non bio. Itu kalau misalkan yang saya tahu udah termasuk salah satu asesmen diagnostis kognitif ya Pak. Dan itu salah satu untuk mulai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu keren Pak. Anak-anak gimana Pak responnya Pak? Alhamdulillah anak-anak responnya itu sangat antusias. Kemudian anak-anak juga sedikit demi sedikit belajar untuk mengembangkan dalam artian ini loh Pak, lebih banyak bertanya. Kemudian baiknya seperti ini Pak. Kemudian anak ini lebih cenderung aktif Bu untuk perihal metode di pelajaran saya atau metode PJBL seperti itu Pak. Iya. Saya sendiri kalau misalkan sebagai siswanya kayak lebih tertarik pakai PJBL ya. Oke. Nah, tadi di kelas itu apakah Bapak menemukan masalah atau kendala Pak? Pasti Pak, kalau setiap pembelajaran itu ada kendala ya, terutama kan ketika memang anak kelas 10 ini baru naik kelas 11, anak kelas 10 naik di kelas 11, otomatis saya harus mengulas kembali pembelajaran di kelas 10, kemudian saya sendiri memahami gimana nih karakter-karakter siswa tersebut, kira-kira untuk sistem pembelajarannya itu
lebih condong masuk kemana atau untuk proses pembelajarannya ini supaya cepat menangkap itu anak harus seperti apa atau saya harus bagaimana, seperti itu Pak. Oke, berarti Pak Andi itu melakukan ini Pak, diagnostik untuk melihat gaya belajar anak Pak ya? Betul, seperti itu. Keren Pak. Nah, tadi ada sedikit kendala, tentu aja kan kita selain kendala itu pasti harus menemukan solusi Pak ya. Dari kendala yang tadi, anak-anak kan dari kelas 10 naik ke kelas 11 dan ada mungkin yang udah bisa dan ada yang belum bisa Pak ya. Untuk menyelesaikan kendala tersebut seperti apa tuh Pak? Pada dasarnya saya mencoba untuk menampilkan video terlebih dahulu untuk sebuah alur daripada contoh pembongkaran ya. Pembongkaran pada mesin sepeda motor, kemudian nanti saya coba per 2 anak mempraktekkannya supaya anak ini saling sama-sama belajar. Ketika memang sudah dinyatakan anak ini mampu, baru nanti saya minggu depannya lagi atau pertemuannya kembali itu anak itu satu persatu untuk praktek tersebut, seperti itu Pak. Oke, berarti Bapak itu menampilkan video dulu Pak ya untuk merangsang kemampuan dasar anak-anak, terus membentukkan kelompok 2-2. Setelah itu baru satu-satu Pak ya? Baru satu-satu seperti itu. Baik Pak. Kalau misalkan dilihat tingkat keberhasilan kemarin, saya sendiri melihat itu anak-anak memang antusias setiap kelompok itu tampil dan ada juga yang pasif Pak. Iya. Gimana menurut Bapak? Yang memang dari hal tersebut saya sendiri mengevaluasi, kemudian mencoba untuk pendekatan dengan anak, kira-kira supaya anak ini cepat masuk pembelajarannya dengan metode yang seperti apa, kemudian pada dasarnya di karakter. Pada dasarnya di karakter seperti itu. Memang Pak, jadi pengenalan karakter siswa itu penting sebagai seorang guru Pak ya. Dan kalau misalkan saya tanya Pak, skala keberhasilan yang tadi itu di kelas yang kemarin itu Pak ya, kalau nggak salah materinya silinder head ya, blok silinder ya. Saya ngeliat ada 1, 2, 3, jadi setiap presentasi itu ada yang memberikan pertanyaan dan feedbacknya juga menarik ya. Betul. Iya. Kalau dari skalanya 1 sampai 10 tuh berapa Pak? Kalau untuk saya sendiri karena memang baru ya, bisa dikatakan di angka 7 Pak. Angka 7 berarti itu masih perlu ada peningkatan Pak ya? Betul sekali. Nah, kira-kira nanti untuk pertemuan berikutnya harus seperti apa Pak? Setidaknya mencapai K9. Insya Allah, jadi tahapan pertama itu kita mulai dari anak naik ya. Anak naik di kelas 11 mengulas materi, kemudian saya coba untuk memberikan materi, saya coba untuk menjelaskan, kemudian lanjut lagi kita menampilkan video, kemudian anak kira-kira diberikan kebebasan untuk menanyakan tentang video ini di setiap slide-nya Pak. Oke, seperti itu. Kemudian dilanjut nanti anak praktek. Seperti itu Pak. Nanti rencana kedepannya sudah ada Pak ya? Sudah ada Pak. Nah, kira-kira Pak, siapa yang Bapak butuhkan untuk memaksimalkan keberhasilan tersebut Pak? Bukan siapa Pak? Kalau saya sendiri sih tetap ya, karena tidak bisa personal, artinya semua Pak, semua khususnya di guru TPSM, karena memang pembelajaran ini kan nyambung sih Pak dari kelas 10, 11 sampai dengan 12, supaya anak-anak ini kompetensinya itu betul-betul tercapai. Antara lain anak ini bisa menyervis motornya sendiri minimal ketika memang anak ini sudah lulus khususnya di SMK Mansur, seperti itu Bu. Seperti itu Pak. Betul Pak, berarti kerjasama ternyata bukan cuma dari guru itu sendiri Pak, ternyata dari semua pihak. Oke Bapak, untuk mencapai mungkin ini yang terakhir Pak dari saya sendiri, langkah besar apa yang akan Bapak ambil dalam melaksanakan itu Pak, harapan Bapak dalam meminta kerjasama dari teman-teman? Jadi kalau harapan saya sendiri, pertama itu saya mencoba untuk berdiskusi ya. Saya mencoba untuk berdiskusi dengan khususnya kepala program DPSM, berdiskusi
ketika memang kita sudah searah, lalu kita baru musyawarah dengan guru-guru produktif dari mulai pembelajaran di kelas 1 ini matkul apa sih, kemudian pembelajarannya seperti apa, bagaimana, kemudian kita lanjut di kelas 2 mata pelajaran apa, pembelajarannya bagaimana sampai pada di kelas 3. Jadi anak ini benar-benar sudah kompeten ketika lulus dari Abu Mansur khususnya, karena kita sudah merancang dari mulai awal sampai anak ini ketika lulus ya minimalnya lah, artinya ketika orang tua bilang, nah tolong dong gantikan oli sepeda motor bapak, tapi anak ini tidak bisa kunci apa saja sih, kemudian tempatnya di mana sih pas pembuangan olinya, kemudian berapa sih ukuran dari kapasitas oli sepeda motor tersebut, seperti itu. Betul luar biasa sekali. Nah, dari sesi coaching ini apa yang menjadi poin penting dari percakapan kita, Pak? Poin penting pada observasi ini ya, atau voting ini khususnya untuk saya pribadi, Pak. Artinya masih banyak sekali yang harus memang dikembangkan, Bu, dari metode pembelajaran, kemudian dari sebuah memahami karakter siswa, kemudian dari teman-teman sejawat untuk berdiskusi supaya kita satu tujuan, kemudian yang sekiranya siswa ini benar-benar lulus dari Abu Mansur itu mempunyai kualitas. Artinya ada perbedaan antara sekolah A dengan sekolah B, seperti itu. Karena di lapangan juga kan kita ada masa PKL, dan di PKL ini kan kita dinilai juga, wah siswa dari Abu Mansur ini lebih kreatif. Nah, kalau anak ini mah cenderung hanya melihat saja, contohnya seperti itu, Pak. Artinya ada sedikit perbedaan lah antara sekolah Abu Mansur dan sekolah yang lain ketika memang sama-sama PKL di tempat yang sama. Betul, Pak. Saya harap juga apa yang menjadi harapan Pak Andi itu terlaksana, Pak. Saya sendiri akan sangat mendukung, Pak. Dan seberapa yakin Pak Andi bahwa harapan tersebut akan tercapai? Insya Allah saya sendiri di angka 9, Pak. Karena sejauh ini saya sering berdiskusi dengan kepala program, dengan guru-guru mapel pelajaran produktif, itu memang kita searah. Karena di sisi lain kita harus ada yang diunggulkan, Pak. Kalau misalkan kita hanya sebatas mengajar tetapi tidak mengetahui siswa ini tercapai atau tidak, itu kan ya kurang baik menurut saya. Karena ini untuk masa depan anak, untuk generasi anak juga, supaya anak benar-benar bisa memahami dan ada manfaatnya ketika memang belajar di Abu Mansur dan masuk di jurusan PPSN. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Andi. Siap, ya, sama-sama. Ya. Mungkin ini poin ekstra dari saya, mungkin di luar itu. Bisa nggak sih jurusan PPSN itu ada sesi ice breaking, misalkan nari atau nyanyi? Sebenarnya bisa saja, Pak. Entah itu di awal, contohnya untuk memotivasi ya, untuk memotivasi siswa atau anak-anak, karena kan cenderung ketika siang ini anak-anak semangatnya itu sudah loyo, semangatnya sudah loyo, ataupun memang ngantuk posisinya, jadi sedikit supaya anak ini segera kembali, seperti itu, Pak. Bisa saja, Pak. Baik, terima kasih. Kayaknya saya pengen lihat. Siap. Terima kasih banyak Pak Andi atas kesempatannya, dan saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andi kita majelis.